Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, suara saya terdengar ya? Hari ini kita akan lanjutkan dengan kuliah kita. Ini masih tentang aljabar matriks. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Lalu yang kedua, kita akan mencoba menggunakan program Octave untuk penyelesaian matriks. Saya berharap teman-teman sudah download program Octave sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, linknya yang sudah saya sampaikan di temuan sebelumnya. Oke, saya konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Dengar jelas, Pak. Baik. Oke, saya akan share screen. Kita akan mulai dengan penyelesaian matriks atau penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, nah sudah terlihat ya teman-teman share screen-nya. Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Itu teman-teman sudah mendapatkan definisi tentang matriks, lalu operasi-operasi matriks, dan penyelesaian persamaan linear. Itu dengan mencari determinan dan inverse matrix. Nah, hari ini kita akan menggunakan satu metode ya dalam matematika, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan untuk penyelesaian persamaan linear, mencari nilai X dari satu persamaan. Dan yang kedua kita akan menggunakan Octave untuk operasi matriks. Jadi nanti kuliah-kuliah selanjutnya dalam penyelesaian konstruksi struktur dan lain-lain kita akan menggunakan Octave ini untuk perhitungan matriks. Ya, oke. Nah, yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini yaitu teman-teman dapat ini menggunakan metode eliminasi ini dan menggunakan program Octave. Jadi nanti teman-teman download, tolong ya di download Octave itu cari di Google, ketik Octave, nanti akan muncul websitenya, tinggal teman-teman mendownloadnya. Ini pengertian matriks, saya kira kemarin sudah itu susunan angka-angka dalam bentuk baris dan kolom. Ini pengertiannya. Nah, eliminasi Gauss sendiri itu satu operasi matematika. Untuk kalau eliminasi Gauss-nya kita mencari nih. Jadi kita akan melakukan eliminasi dari suatu matriks sehingga didapat elemen pada diagonal utamanya itu 1 dan di bagian bawahnya ini 0. Jadi segitiga bawahnya 0. Itu eliminasi Gauss. Lalu dikembangkan selanjutnya dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ini prosedur eliminasi untuk membuat matriks identitas. Ya, dengan cara ini kita membuat operasi baris elementer
pada matriks segmentasi, mengubah matriks. Jadi dari matriks yang ada kita berubah menjadi matriks identitas. Jadi ini targetnya. Target dari eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini untuk mendapatkan ini matriks identitasnya dan kita menyelesaikan persamaan linearnya. Ya. Ini contohnya. Jadi kita langsung saja kepada contoh soal biar supaya teman-teman ya susah. Kita diminta mencari solusi untuk X1, X2, dan X3 dari persamaan ini. Jadi ada persamaan 1 ini persamaan 2, ini persamaan 3. 5X1 ditambah 6X2 dikurangi 3X3 sama dengan 66 dan seterusnya. Kita diminta mencari berapa X1, X2, dan X3 menggunakan ini, eliminasi Gauss-Jordan. Langkah yang pertama, kita tuliskan sama seperti yang metode sebelumnya dengan determinan. Kita tuliskan persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Jadi ini bentuk persamaannya, lalu ini bentuk matriksnya. Ya. Kita bisa ini matriks A, lalu ini matriks X, dan ini matriks P-nya. Di notasinya bisa seperti ini. A kali X sama dengan P. Nah, selanjutnya kita bentuk dari matriks ini, kita bentuk matriks augmentasinya. Jadi simbolnya itu G, itu matriks A, lalu dipisahkan dengan garis putus-putus ini. Ya, kita pisahkan dengan. Jadi ini kita tuliskan matriks A-nya di sini. Lalu di sini matriks P-nya. Lalu kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk kita dapatkan ini. Jadi targetnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu kolom diagonal utamanya itu 1, lalu segitiga di bawah dan atasnya itu sama dengan 0. Ya. Nah, target pertama adalah ini. Kita akan melakukan eliminasi untuk baris pertama. Ini ya. Baris pertama untuk membuat elemen awal ini menjadi 1, dan targetnya adalah ini. Maka kita bagikan dengan nilai elemen G11. Di baris pertama kita bagikan dengan ini. Semua elemen ini 5 bagi 5 sama dengan 1. Lalu 6 bagi 5 sama dengan 1,2. Lalu minus 3 bagi 5 sama dengan minus 0,6. Lalu untuk matriks P-nya 66 bagi 5 sama dengan 13,2. Jadi semua elemen pada baris 1 dibagi dengan 5. Oke. Itu targetnya untuk membuat ini menjadi 1. Ya, hasilnya ini. Ini hasilnya. Setelah itu kita lanjut langkah yang keempat. Ini hasil dari langkah ketiga. Langkah yang keempat itu untuk baris yang kedua. Untuk baris yang kedua yang ini. Elemen pada baris 2
kita kurangi dengan baris 1 dikali elemen pada matriks G untuk baris kedua dan baris ke-1. Jadi saya misalnya yang ini ya. Ini itu didapat dari 9 dikurangi 1 dikali 9. Sama dengan baris kedua, elemen pada baris kedua dikurangi elemen pada baris 1 dikali G21. Angka pada baris kedua kolom pertama dari matriks G. Oke. Lalu yang ini didapat dari minus 1 dikurangi 1,2 dikali 9 sama dengan minus 11,8 dan seterusnya sampai semua baris kedua dilakukan operasinya. Nah, itu untuk baris yang kedua ya. Nah, untuk baris yang ketiga, yang ini, elemen baris ketiga dikurangi baris pertama, elemen baris pertama dikali angka pada kolom baris ketiga kolom pertama matriks G. Jadi kalau ini itu didapat dari 8 dikurangi 1 kali 8. Di 8 ini didapat dari sini, 1 dari sini, lalu 8 ini didapat dari sini. Ini hasilnya. Jadi sekali lagi targetnya adalah ini. Ya, ini adalah targetnya. Matriks identitas, sehingga semua baris akan kita eliminasi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini misalnya didapat dari minus 7 dikurangi elemen pada baris pertama 1,2 dikali 8. Hasilkan minus 16. Ini semua dilakukan sampai dilakukan untuk semua elemen pada baris. Ya. Oke. Itu langkah keempat. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa langsung dihidupkan ini ya, hidupkan mic-nya supaya bisa saya beri kesempatan bertanya. Oke, kita lanjut dengan langkah yang kelima. Ini kita sudah dapatkan hasilnya untuk langkah keempat. Nah, langkah kelima ini langkah kelima adalah kita bagi semua elemen pada baris kedua dengan ini. Ya.
targetnya adalah ini menjadi 1. Maka dibagi dengan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi 0 dibagi 0 bagi minus 11,8, lalu minus 11,8 dibagi minus 11,8, lalu 7,4 dibagi minus 11,8, dan seterusnya. Kita dapatkan ini. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah, nah ini kita sudah dapatkan hasilnya. Langkah berikutnya kita ulangi langkah yang kedua tadi, atau langkah kedua atau ketiga tadi. Targetnya adalah baris pertama. Kita mau buat ini menjadi 0. Ya. 0, maka baris pertama, elemen pada baris pertama semua elemen pada baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua dikali ini. Angka pada baris pertama kolom kedua matriks G. Jadi misalnya untuk angka ini, kita dapatkan dari 1 dikurangi dalam kurung 0 dikali 1,2. Ini hasilnya tetap 1. Ya. Lalu 1,2 kurang 1 dikali 1,2. Hasilnya sama dengan 0. Yang ini. Lalu untuk yang ini, kita dapatkan dari minus 0,6 dikurangi minus 0,6271 dikali 1. Ya, dan seterusnya. Itu untuk baris pertama. Lalu baris ketiga, targetnya adalah ini menjadi 0. Targetnya adalah angka ini menjadi 0. Kita dapatkan dari baris ketiga dikurangi baris kedua dikali ini. Angka pada elemen baris ketiga kolom kedua. Jadi misalnya yang ini, kita dapatkan dari 0 dikurangi dalam kurung 0 dikali minus 16,6. Oke, lalu yang ini didapat dari minus 16,6 dikurangi 1 dikali minus 16,6. Begitu seterusnya sampai semua elemen baris ketiga ini dioperasikan. Oke. Itu untuk langkah ke-7. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan langkah ke-8. Jadi hasilnya kita sudah dapatkan seperti ini ya. Ini hasil yang tadi. Hasil langkah ke-7 tadi kita sudah dapatkan. Ini sudah hampir daerah ini sudah
hampir membentuk matriks identitas, maka kita target berikutnya adalah ini. Ini targetnya kita jadikan dia 1. Maka semua elemen baris ketiga kita bagikan dengan angka pada baris ketiga kolom ketiga matriks atau minus 1,61 kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi sudah. Kita lanjutkan dengan langkah 9. Jadi ini hasil dari langkah ke-8. Diagonal utamanya sudah 1. Tersisa ini dan ini. Oke ya. Nah, langkah ke-9 yang ini kita akan jadikan dia 0. Maka baris pertama, baris pertama kita kurangkan dengan baris ketiga dikali ini. Angka pada elemen baris pertama kolom ketiga. Jadi yang ini kita dapatkan dari 1 dikurangi 0 kali 0,1525. Oke, yang ini kita dapatkan dari 0,125 kurang 1 kali 0,1525. Jadi ini didapat dari sini. 1 ini didapat dari sini. Dan ini di sini. Seterusnya sampai didapatkan hasil yang nah, target yang kedua yaitu yang ini. Baris kedua kolom ketiga ini kita jadikan 0. Itu kita dapatkan dari baris kedua dikurangi baris ketiga dikali ini. Elemen pada baris kedua kolom ketiga minus 0,6271. Langkah yang sama akhirnya kita dapatkan ini. Nah, dari sini kita sudah dapatkan penyelesaian, kita sudah dapatkan penyelesaian dari persamaan linear tadi. Sebelah sini sudah menjadi matriks identitas. Dan ini adalah solusi X-nya. Seperti itu. Jadi ini X-nya, maka X-nya itu sama dengan 3, 5, dan minus 7. Jadi ini adalah X1. Ini adalah X2. Dan ini adalah X.
teman-teman bisa lakukan pengecekan, memasukkan nilai-nilai X ini ke persamaan ini. Nah, itu adalah metode eliminasi Gauss-Jordan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan solusi, untuk mencari dari solusi persamaan linear. Jadi langkahnya itu hanya dua. Ya, langkahnya itu hanya dua. Yang pertama adalah membagi untuk mendapatkan matriks identitas, membagi, lalu melakukan eliminasi baris per baris. Targetnya adalah ini, matriks identitas. Oke. Saya ulang ya, cepat saja. Kita membuat matriks augmentasi ini dengan mendampingkan antara matriks A dan matriks P. Lalu kita melakukan eliminasi Gauss untuk mendapatkan matriks identitas. Langkah pertama adalah kita targetnya ini menjadi satu dengan cara ini. Oke. Lalu langkah yang kedua, targetnya adalah yang ini dan ini menjadi 0. Oke. Itu dengan cara baris kedua kita kurangi dengan baris pertama dikali lalu langkah berikut adalah kita targetnya adalah ini. Ini menjadi satu. Supaya dia bisa membentuk matriks identitas. Langkahnya adalah ini. Oke. Lalu target berikutnya adalah kita menjadikan ini dan ini menjadi 0. Oke. Lalu langkah yang berikut adalah kita menjadikan ini satu. Dan yang terakhir adalah kita menjadikan ini dan ini 0. Ya. Jadi langkah-langkah ini akan berulang sebanyak ordomatriksnya. Akan diulang sebanyak ordomatriks. Jadi kalau teman-teman lihat di buku analisa matriks Lan Kasimali itu ada diagramnya, ya, ada diagram alirnya itu bisa dijadikan acuan kalau ada teman-teman yang berminat untuk membuatnya dalam bentuk buatnya dalam bentuk program, ya. Jadi kalau teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman, entah itu Visual Basic atau C++ atau apapun itu, teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk program. Jadi untuk menyelesaikannya teman-teman tinggal memasukkan nilai-nilai itu, program akan menghitungnya. Jadi itu silakan ya.
kalau ada yang mau tertarik membuat program itu silakan. Teman-teman bisa lihat banyak di apa namanya di Google, di internet itu banyak sekali. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, teman-teman? Ini pemahaman saja ya untuk aljabar matriks ini. Ini pemahaman buat teman-teman. Selanjutnya kita akan gunakan Oktav untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan ini. Tetapi paling tidak teman-teman memahami dasarnya konsep. Jadi kalau ada saat-saat tertentu di mana tidak ada program komputer, teman-teman bisa menghitung secara manual untuk eliminasi ini. Oke, ada pertanyaan untuk tugas yang minggu lalu sudah dikumpulkan ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan pengenalan Oktav ya. Oke. Saya akan lanjutkan dengan pengenalan Oktav. Nah, sudah terlihat ya. Oke. Untuk bisa download, kalian cukup masuk ke Google lalu ketik ini Oktav. Nanti akan muncul websitenya Oktav, itu https://oktav.org. Itu kalian tinggal klik di sini, di download, dan silakan di download ya. Ini tidak berbayar, jadi itu bisa di download gratis. Kita akan mencoba melakukan operasi matriks menggunakan Oktav. Jadi saya akan buka kembali materi kita yang minggu lalu. Saya berharap nanti setelah ini teman-teman silakan download ya. Supaya teman-teman juga tidak ketinggalan dengan kampus-kampus besar di luar. Karena seperti yang saya sekarang lagi di kampus yang sedang saya studi, itu mereka tetap ada pemahaman dasar tentang aljabar matriks, kalkulus, dan lain-lain. Tetapi mereka sudah menggunakan software-software atau program-program bantuan. Jadi Oktav ini adalah salah satu program untuk penghitungan ini matematik maupun numerik. Jadi di sini sudah ada fungsi-fungsi, formula-formula yang dipunyai oleh Oktav. Jadi bukan hanya Oktav saja ya, ada beberapa, ada MATLAB, ada MATCAD, dan ada banyak sekali. Nah, teman-teman untuk yang free, tidak berbayar ini, teman-teman bisa menggunakan Oktav. Sedangkan untuk yang MATLAB dan lain-lain itu berbayar. Oke, kita akan coba, saya share screen. Ini ada dua ya. Dua share screen yang akan saya ini. Yang pertama itu Oktav.
Ini ada terlihat dua layar ya, teman-teman ya. Jadi kalau oktavnya sendiri tampilannya seperti ini. Jadi dia dalam bentuk command prompt. Jadi kita akan mengetikkan perintah-perintah kita di sini. Ya, kita akan mengetikkan perintah-perintah kita di sini. Misalnya perkalian penjumlahan. Jadi 5 dikali 10 misalnya. Jadi kita ketik 5 lalu tanda bintang dikali 10 maka hasilnya sama dengan 50. Seperti itu. Atau kita bisa misalnya A sama dengan 200, lalu B sama dengan 300, C sama dengan A ditambah B. Nah, dia akan otomatis melakukan perhitungan. Lalu C sama dengan A dikurangi B. C sama dengan A dikali B. C sama dengan A dibagi B. Dan seterusnya. Ya. Nah, oktav ini juga kita bisa gunakan untuk operasi matriks. Nah, untuk operasi matriks kita perlu membuat matriksnya dulu. Cara menulisnya seperti ini. Misalnya kita akan membuat matriks 2 kali 3, jadi dua baris dengan 3 kolom. Matriks A, maka kita ketik A, lalu sama dengan, lalu tanda kurung ini ya. Oke. Nah, A lalu tanda matriks ini, lalu misalnya baris pertama itu 1 spasi ya, pakai spasi 2 spasi 3, lalu untuk pindah ke kolom berikutnya, untuk pindah ke baris berikutnya, jadi kita punya matriks 2 kali 3, dua baris dengan 3 kolom. 1, 2, 3. Untuk pindah ke baris berikutnya kita pakai tanda ini. Tanda titik koma. Lalu 4, 5, 6. Lalu tutup tanda matriksnya. Nah, kita dapatkan matriks A itu matriks 2 kali 3. Baris pertama itu 1, 2, 3, baris keduanya 4, 5, 6. Oke ya. Itu. Kalau kita mau membentuk matriks B ya, matriks B dengan 3 baris 4 kolom. Misalnya 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4, lalu 5, 6, 7, 8, lalu 9, 10, 11, 12. Ya, seperti itu. Jadi oktav ini akan membentuk matriks seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lakukan operasi-operasi untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan maupun inverse matriksnya. Nah, kita akan coba untuk matriks-matriks yang minggu lalu sudah kita dapatkan.
Oke. Nah, ini ya. Lalu terlihat dua layar ya teman-teman ya. Halo. Terlihat dua layar ya. Halo. Iya Pak, 2 layar Pak. Oke. Nah, misalnya kita punya matriks A. Kita punya matriks A itu 3 baris, 2 kolom. Maka 6 spasi 0, titik koma, minus 2, spasi 9, titik koma, 5, 1. Oke. Lalu matriks B itu sama 2, 7, 5, minus 12, 1. Kita akan mencari matriks C. Matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B. Kita tinggal tulis gini. C sama dengan A ditambah B. Nah, kita dapatkan ini. Matriks C sama dengan ini ya. 8, 3, 5, 14, minus 7, 0. Oke. Lalu matriks D sama dengan A dikurangi B. Nah, kita dapatkan 4 minus 13, minus 11, 4, 17, 2. Jadi mudah ya. Mudah untuk kita melakukan operasi matriks. Matriks berapa kali berapa dengan order berapa kali berapapun akan mudah dilakukan oleh Octave ini. Ya, tetapi pemahaman teman-teman tentang operasi matriks itu tetap harus ya. Oke. Lalu kita akan lanjut dengan contoh yang kedua, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Karena kita punya matriks A, itu matriks 3 kali 3. Ya, 7, 2, 0, 4. Oke. Lalu kita akan mencari matriks B yang merupakan hasil perkalian antara matriks A dengan minus 6 skalarnya. Nah, kita dapatkan ini. Ini hasilnya. Ya. Jadi sangat mudah kalau kita menggunakan Octave ini. Oke, misalnya B sama dengan matriks A dikali 10. 3 kali 10, 30. Dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikut. Perkalian matriks. Ya. Ingat, syaratnya apa untuk perkalian matriks? Untuk perkalian matriks, jumlah baris, jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Oke, kita akan coba ini. Oke, di sini jumlah barisnya, kembali ke sini ya. Jumlah kolomnya itu 3. Jumlah kolomnya 2, matriks A 2. Jumlah barisnya 2. Jadi ini bisa
memenuhi syarat untuk dikalikan. Nah, di sini jumlah kolomnya 2, jumlah barisnya 2. Dan memenuhi syarat untuk kita kalikan. Jadi, kita akan coba membuat perkalian matriks A dan matriks B. Matriks A sama dengan 1, 8, 4 minus 2, minus 5, 3. Lalu matriks B itu sama dengan 6, minus 7, minus 1, maka matriks C itu sama dengan matriks A dikali matriks B. Kita dapatkan ini. Minus 2, minus 9, 26, minus 32, minus 33, minus 41. Bagaimana kalau C sama dengan B dikali A? Ini tidak bisa. Karena itu tadi. Matriks B ini jumlah kolom pada matriks B itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks A. Maka ia tidak memenuhi syarat untuk dikalikan. Ya, itu untuk perkalian matriks. Nah, kita lanjut dengan ini. Transpos matriks. Misalnya kita punya matriks B sama dengan 2, minus 4, 58, 1, 3. Oke, untuk buat transpos kita tinggal ketik ini. Misalnya B lalu koma atas, tanda petik atas ya. Tanda petik 1, tanda petik 1. Dia akan menjadi matriks transpos seperti ini. Oke. Misalnya matriks C. 2, minus 1, 6, tinggal C tanda petik 1. Dia akan menjadi matriks transpos. Ya. Nah, kita akan lanjut dengan ini. Misalnya ini. Ini kemarin kan kita menghitung cukup panjang ya. Mencari inverse dan lain-lain. Nah, dengan oktav kita tidak perlu menghitung panjang-panjang. Misalnya ini ya. Oke. Kita punya matriks A. Kita punya matriks A sama dengan 1, min 1, 1. Lalu minus 1, 1, 1. 1, 2, minus 2. Lalu matriks C itu minus 1, 1, 5. Nah, kita akan mencari X. X itu kan didapat dari inverse A, inverse matriks A dikali C. Ya kan? Maka X sama dengan A
kita pakai, nah ini, tanda garis miring, tetapi karena yang di-inverse adalah A, maka miringnya ke arah A. Lalu kita dapatkan ini, X sama dengan 1, 1 minus 1. Coba kita lihat. Nah, ini. Kita dapatkan X sama dengan ini. 1, 1 minus 1. Jadi, kita tidak lagi perlu menghitung untuk berapa penyelesaian persamaan pun, tinggal kita susun matriksnya, kita tinggal menggunakan oktav. Jadi karena yang ini, X itu adalah inverse dari matriks A dikali C, maka saya ulang ya, X sama dengan inverse dari matriks A, maka tanda garis miringnya kita buatkan atau miringkan ke A, kebalik ya, lalu C. Kalau misalnya E-nya yang akan kita inverse, maka X sama dengan A. Nah, seperti ini. Error. Karena C inverse dari C itu tidak bisa ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk persamaan linear tadi. Nah, coba kita akan hitung yang tadi ya. Kita punya kita punya matriks ini. Nah, dan nah, kita punya ini, matriks A dan B ya. Matriks A-nya ke 5, 6, 3, 9, 1, 8, lalu matriks E-nya 6, 8, 9. Maka X sama dengan matriks A, inverse matriks A dikali B. Saya dapatkan ini. Ya. X1 3, X2 5, X3-nya minus. Mudah. Jadi software, program-program itu memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematis. Tetapi pemahaman dasar kita tentang matriks, eliminasi Gauss, dan lain-lain itu tetap menjadi penting. Supaya kita bisa mengontrol apakah hitungan ini benar atau tidak. Oke ya. Nah, silakan teman-teman nanti mencari tentang oktav itu di YouTube banyak. Saya
akan 1 ya sebenarnya. Oke, ini salah satu channel YouTube yang bisa kalian gunakan untuk belajar tentang oktav. Ya, di tutorial oktav untuk pemula. Silakan teman-teman cari di YouTube tutorial oktav untuk pemula, itu ada 15 video tutorial bagaimana menggunakan oktav. Tidak hanya untuk matriks saja ya, tapi juga digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, untuk advance-nya, untuk membuat grafik dan lain-lain itu ada juga. Nah, oktav ini juga nanti akan teman-teman gunakan nanti di kuliah di semester berapa ya? 5 atau 7 mungkin. Teknik gempa nanti dan dinamika struktur. Kalau saya masih dipercaya untuk membawakan, saya akan menggunakan oktav ini untuk kita melakukan perhitungan-perhitungan. Oke, itu teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik tentang oktav maupun tentang matriks. Jadi matriks, pemahaman tentang aljabar matriks itu cukup untuk teman-teman mendapatkan dasarnya saja. Kalau kalian mau mengembangkannya, membuat program sendiri, silahkan. Tapi kuliah-kuliah berikutnya kita akan memanfaatkan ini, oktav ini, penyelesaian matriks. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita sudah banyak terlambat ya. Sudah banyak terlambat. Maka saya mintakan dalam minggu ini dan minggu depan, saya mintakan waktu untuk kita kuliah tambahan. Mohon teman-teman silakan berdiskusi, lalu infokan ke saya dalam minggu ini kapan, jam berapa, lalu minggu depan itu jam berapa. 2 kali, saya butuh 2 kali pertemuan. Jadi ditambah pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, ditambah minggu depan pertemuan keempat, lalu ditambah 2 kali pertemuan tambahan, maka pertemuan ke-6. Setelah itu, minggu depan itu kita akan ketemu di tanggal 3 ya. 3, maka tanggal 10 kita akan mid semester. Di tanggal 10 Mei itu kita akan mid semester, lalu kita akan Juni dan mungkin terakhir di Juli, awal Juli kita akan dan akhir semester. Seperti itu. Silakan nanti teman-teman silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Lalu menentukan bagi saya minggu ini kalian mau kuliah tambahan, silakan mau malam jangan malam ya, kalau bisa di sore hari jam-jam pagi atau sore silakan. Kalau pagi itu jangan hari Senin, karena hari Senin saya ada kuliah dengan arsitektur. Lalu kalau hari Jumat itu saya kuliah jam 3. Jadi selain hari itu silakan. Saya butuh tambahan 2 kali pertemuan untuk minggu ini dan minggu depan. Ya. Oke.
Ada pertanyaan, teman-teman? Minggu depan kita akan lanjutkan dengan penyelesaian konstruksi balok dengan menggunakan matriks kekakuan. Jadi kita akan menganalisa struktur balok dengan menggunakan matriks kekakuan. Bagaimana kita akan membentuk matriks dari suatu konstruksi, lalu kita akan menyelesaikannya menggunakan penyelesaian persamaan linear, dan kita akan gunakan oktav. Jadi saya berharap teman-teman sudah punya oktav ya. Kita akan menyelesaikan oktav menggunakan oktav untuk analisa struktur balok. Nanti setelah MIT kita akan analisa struktur untuk rangka batang. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta hidupkan kameranya untuk saya buatkan dokumentasi. Oke, yang lain? Oke. Untuk tugas teman-teman, saya minta teman-teman mengoreksi lagi ya. Saya lihat tugas ada yang kayaknya masih belum selesai ya, tugas-tugas kalian itu. Kalian tolong diselesaikan, dievaluasi lagi. Ada yang bahkan malah ceknya itu tidak mendapatkan matriks identitas. Saya lupa itu tugas kelompok berapa. Tapi tolong dicek lagi, disesuaikan dengan materi pertemuan kedua kita. Ya. Jadi sampai pada mendapatkan nilai X-nya. Lalu tugas untuk minggu ini silakan kalian menyelesaikan untuk soal yang kemarin, tetapi menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi kalian akan menggunakan soal yang sama. Yang pertama itu menggunakan metode determinan. Lalu yang kedua akan menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi ujungnya harus sampai kepada mendapatkan nilai X, X1, X2, X3. Dan itu harus sama. Ya. Kalau metode determinan, kalian harus mengecek dengan apakah inverse matriks A itu sudah mendapatkan matriks identitas atau tidak. Setelah itu baru dilanjutkan dengan menghitung nilai X-nya. Oke ya. Lalu nomor yang kedua, tahapan yang kedua, kalian menggunakan eliminasi Gauss untuk soal yang sama. Jadi tugas kalian nanti akan ada dua. Itu nanti di foto, dibuatkan PDF dan dikirimkan. Jangan lupa tetap di hardnya dijilid ya, karena itu nanti akan saya kumpulkan, akan dikumpulkan pada akhir kuliah nanti, karena nanti bulan Juli, awal Juli saya sudah ada di Kupang. Itu akan dikumpulkan semua tugas kalian dalam bentuk jilitan. Jadi mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas terakhir nanti. Ya, termasuk nanti mungkin program-program oktavnya juga nanti akan kalian screenshot dan dijilid jadi satu. Oke ya. Jadi tugas kalian yang pertama diperbaiki. Saya masih belum lihat, saya kemarin lihat, saya lupa itu kelompok 3 atau kelompok 2. Ada kelompok 3, kalau ada satu kelompok yang hanya sampai kepada matriks identitas, tidak sampai kepada nilai X, X1, X2, X3. Lalu ada satu kelompok lagi, malah waktu ngecek matriks identitas tidak dapat, berarti hitungan kalian salah. Ya. Lalu tugas yang berikut untuk hari ini dengan soal yang sama, selesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan yang kita bahas tadi ini. Oke ya. Oke. Untuk tugas teman-teman,
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kuliah kita sampai hari ini ya. Kita selesai sampai sini. Kita ketemu tanggal 3 Juni. 3 Mei. Kita April, Mei ya. Kita ketemu tanggal 3 Mei. Dan saya minta informasi untuk kuliah tambahan hari ini dan kuliah tambahan minggu depan. Lalu kita akan meet di tanggal 10 Mei. Kita akan meet di tanggal 10 Mei. Ya. Oke. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa leave dari ruang Zoom ini. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Selamat Terima kasih, pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Jangan lupa isi absen ya. Jangan lupa diisi absennya.